Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, bangsa Afrika, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu satu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Acara selanjutnya adalah sambutan pembukaan dari Direktur Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Dasar dan Menengah, Bapak Dr. Ari Wibowo Kurniawan, SSI MAK. Kepada beliau kami persilakan waktu dan tempat. Apakah suara saya terdengar? Dengar Bapak. Baik. Ada. Mungkin yang lain bisa di silent dulu. Sedikit putus-putus gitu, Bapak. Putus-putus ya? Baik. Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Yang saya hormati Bapak Dr. Firman Bakhtiar MM, Direktur Utama PT Panca Nugra Sakti sebagai provider training Pak Sapri dari Vesto Indonesia sebagai mitra industri untuk pelatihan mikro kredensial guru SMK tahun 2025 dan seluruh peserta guru-guru yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam tatap maya dengan tujuan kita akan membuka lembaran baru training mikro kredensial guru SMK tahun 2025 di penghujung tahun. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada mitra provider pelaksana kredensial mikro Direktorat SMK 2025 beserta industri pasangan yang mau bersama kami berkolaborasi untuk melaksanakan pelatihan guru SMK tahun 2005. Inisiasi ini merupakan bentuk nyata bagi dunia pendidikan kejuruan dan industri untuk bersinergi memperkuat kompetensi guru SMK, karena sehebat apapun program yang kita keluarkan, kita strategikan, kalau kualitas dari gurunya ini tidak terupgrade, maka berpengaruh terhadap kualitas peserta didik kita.
Tentu saja ini menjadi concern kami di Direktorat SMK. Tahun-tahun ini merupakan tahun-tahun krusial bagi sekolah menengah kejuruan di Indonesia karena kita sedang menghadapi pergantian generasi guru. Ya. Guru-guru kita yang dulu hebat, kini sudah mulai pensiun, ya, dan digantikan dengan guru-guru muda. Nah, guru-guru muda ini memiliki kompetensi yang bagus dari sisi pedagogik gitu ya, bagus dari sisi administrasi, intelektual juga demikian. Namun masih kami temui kekurangan dari kemampuan kejuruannya, kemampuan untuk menguasai ilmu vokasionalnya. Oleh karena itu, program kredensial mikro ini merupakan program terbaru kita untuk memastikan walaupun dengan pelatihan yang singkat ini, setidaknya ilmu vokasional yang berkembang di dunia itu dapat diterima oleh guru-guru muda, guru-guru SMK kita untuk mampu menciptakan sebuah pembelajaran yang lebih adaptif, berbasis kebutuhan industri, dan berorientasi penguasaan skill of the future. Sejalan dengan agenda revitalisasi SMK, Direktorat SMK ini terus mendorong peningkatan kapasitas guru melalui sistem pembelajaran yang kredibel dan tersertifikasi. Pelatihan-pelatihan seperti pneumatik, hidrolik, energi terbarukan, dan rekayasa mekatronik ini saya pikir perlu untuk terus diupdate, dan kini kita didampingi oleh Vesto ya, perusahaan dari Jerman yang sudah berkecimpung lama di dunia ini, setidaknya nanti bisa menjadi partner strategis membangun ekosistem teaching factory dan project based learning di sekolah-sekolah kita. Dengan kredensial mikro, kami berharap Bapak Ibu guru tidak hanya nanti menjadi pengajar, tetapi juga menjadi fasilitator inovasi yang siap menjembatani teknologi industri dengan dunia pembelajaran di masing-masing SMK. Saya berharap kepada seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan semangat belajar yang tinggi, karena biasanya kalau belajar secara online gitu ya, atau belajar secara daring, atau belajar dengan menggunakan sistem itu, kelemahannya adalah kita dilingkupi dengan rasa malas yang sangat tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu guru sudah bisa menyelesaikan terhadap dirinya, menyelesaikan berperang dengan rasa malasnya, atau mengantisipasi rasa sibuknya dan seterusnya, insya Allah akan menjadi pembelajar yang luar biasa dan guru hebat pada masa yang akan datang. Harapan besar kami kepada Bapak Ibu guru ke depan bisa menjadi agen of change yang sesungguhnya, yang dimanapun Bapak Ibu berada bisa melakukan perubahan minimal di masing-masing ruang kelas yang kita ampu. Kredensial mikro yang kita peroleh hendaknya nanti tidak berhenti menjadi sertifikat saja. Ini namun menjadi sebuah value yang tinggi, yang hidup di ruang kelas, yang itu dicerminkan dengan hadirnya Bapak Ibu sekalian di ruang-ruang kelas, khususnya di praktek-praktek kejuruan kita di sekolah menengah kejuruan. Melalui pembelajaran yang kontekstual, kolaboratif, dan inspiratif bagi murid-murid SMK, insya Allah ini akan menjadi perubahan besar bagi negara kita. Selanjutnya kami berpesan kepada mitra kami dari Vesto Indonesia dan PT Pancanugrah Sakti agar dapat memberikan ruang kolaborasi yang cukup luas buat guru-guru kami, dan khususnya Vesto Jerman yang siapa tahu ada anggaran untuk mengirimkan peserta yang terbaik ke Jerman sebagai pemantik ya, semangat untuk mereka bisa melihat industri sesungguhnya di Jerman sana. Ya, kami berharap dari Vesto bisa membantu kami membuatkan digital badge. Jadi yang lulus dari kelas ini dapat digital badge yang itu bisa dipasang di LinkedIn masing-masing guru kita. Sehingga nanti guru kita yang sudah mengikuti banyak mikro kredensial, dia bisa naik kelas pada level mencapai master teacher, menjadi gurunya guru. Ya, kita perlukan itu sebagai penyemangat
pada pembelajaran buat guru-guru kita ke depan. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka program kredensial mikro guru SMK bidang pneumatik, hidrolik, energi terbarukan, dan rekayasa mekatronik yang diselenggarakan oleh PT Panca Anugerah Sakti dan Vesto Indonesia secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan, dan keberkahan pada kita semua. Kurang lebihnya demikian. Tetap semangat Bapak Ibu guru, ikuti prosesnya dan nikmati hasilnya nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ari atas Ya. sambutan, arahan, dan motivasinya yang luar biasa, Pak Ari. Terima kasih banyak untuk pagi hari ini. Lalu selanjutnya adalah sambutan dari Direktur Utama PT Panca Anugerah Sakti, Bapak Dr. Firman Bakhtiar MM. Kepada Bapak Firman, dipersilakan. Terima kasih Pak Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Bapak Dr. Ari Wibowo Kurniawan, MAK. Yang saya hormati Didaktik Manager Vesto Indonesia, Bapak Insinyur Safri Susanto. Yang saya hormati seluruh peserta program kredensial mikro guru SMK tahun 2025 dan juga tentunya seluruh panitia penyelenggara dari acara program kredensial mikro 2025 ini. Pertama-tama izinkan saya mengaturkan selamat kepada seluruh peserta yang sudah lolos seleksi dan menyatakan kesediaan untuk mengikuti program kredensial mikro guru tahun 2025 ini. Kami laporkan juga Pak Direktur bahwa di tempat kami ini ada 97 peserta yang lolos dari seluruh Indonesia, guru-guru SMK dalam bidang mekatronika, pneumatik dan hidrolik, dan juga dalam bidang renewable energy. Dari kami melihat bahwa program mikro guru SMK 2025 ini yang diinisiasi oleh Direktorat SMK dan LDDP merupakan program yang sangat strategis dalam meningkatkan kompetensi guru SMK dan memperkuat kapasitas pendidikan vokasi dalam pengembangan teknologi industri modern. Dan juga nanti perlu kami laporkan bahwa dalam sesi ini Vesto dan kami ini merupakan pola baru dalam pembelajaran, di mana nanti dalam program kredensial mikro 2025 ini kami akan menggunakan apa yang dinamakan Vesto LX. Jadi ini sebuah program yang sudah dirancang bertahun-tahun yang lalu oleh Vesto dan dikembangkan lebih dari tahun, di mana nanti guru-guru semua bisa mengikuti program melalui software. Jadi self-paced. Guru yang termotivasi bisa lebih cepat menyelesaikannya dan nanti itu akan diatur lewat program semua. Jadi ini software ini mungkin baru sekarang ini akan dicoba di Indonesia lewat program kredensial mikro ini. Kami dari PT Panca Anugerah Sakti merupakan official partner dari Vesto Indonesia, di mana sudah bermitra lebih dari 25 tahun.
dan berkomitmen untuk menjaga kualitas dari program ini. Harapan kami seluruh peserta dapat menguasai keterampilan teknis dan pedagogis sesuai dengan kebutuhan industri dan pembelajaran di SMK. Dalam kesempatan ini kami juga ingin memberikan terima kasih yang terbanyak-banyaknya kepada Direktorat SMK dan LPDP yang kepercayaan kepada kami sebagai lembaga penyelenggara. Akhirul kalam, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Firman Bahtiar atas sambutannya. Lalu acara selanjutnya adalah sambutan dari Direktur Manajer Vesto Indonesia, Bapak Insinyur Safri Susanto. Waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi, terutama kepada peserta yang ada di sini, peserta online, guru-guru online, dan juga secara khusus Pak Ari, Pak Direktur SMK, Pak Firman, Direktur PT Panca Anugerah Sakti, Mas Adit sebagai koordinator untuk kegiatan ini. Kami dari Vesto sangat senang sekali punya kesempatan untuk bisa memberikan satu pengalaman bagi guru-guru untuk mengikuti pelatihan online dalam platform Vesto LX atau Vesto Learning Experience. Ini adalah platform global yang dikembangkan oleh Vesto Didaktik Jerman. Saat ini sudah punya di atas 10 juta user, dan kemudian profil dari usernya itu adalah ada pengajar, ada juga dari orang industri, ada juga dari siswa. Ya, jadi kita membuka platform ini dengan kurang lebih sudah 600 jenis konten pelatihan yang ada di dalamnya. Nah, kami dari Vesto Indonesia bergembira karena di hari ini kita punya 97 user baru yang ikut bergabung di sini. Dan ini semoga sesuai dengan namanya learning experience, Bapak dan Ibu guru dapat mendapatkan pengalaman-pengalaman belajar secara online di platform Vesto LX ini. Dari Pak Ari tadi sudah sampaikan harapannya agar ini bisa menjadi satu pembelajaran yang berkesan. Dan ini memang perdana untuk kita lakukan di Indonesia, tapi di tempat lain sudah banyak yang melakukan model seperti ini. Nah, ini satu hal yang memang baru, dan kita di Vesto Indonesia akan terus bersama dengan Bapak dan Ibu selama pembelajaran, sehingga kita bisa dapat respon dengan cepat untuk pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan kurang lebih selama bulan November ini, dari awal November hari ini sampai nanti dengan akhir November. Ya, ini karena ini pertama kali, kita akan terus mengembangkan juga layanan-layanannya. Nanti mungkin akan kita jelaskan dalam sesi berikutnya mengenai apa itu Vesto LX, dan kemudian bisa juga mengadopsi keinginan untuk nanti kita bisa kembangkan secara bertahap di Indonesia di masa depan.
Demikian dari kami. Kami sekali lagi mengucapkan selamat untuk menjalani pelatihan online micro kredensial untuk guru SMK ini sampai dengan nanti selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Supri atas sambutannya. Lalu acara selanjutnya Bapak Ibu adalah paparan singkat mengenai program pelatihan yang akan dibawakan oleh saya sendiri kebetulan. Jadi untuk Pak Ari, Pak Firman, mungkin jika ada kesibukan dipersilakan untuk meninggalkan Zoom ini. Ya, Bapak Ibu, ah, jadi saya akan coba menjelaskan mengenai gambaran terkait dengan kegiatan pelatihan ini. Izin saya share screen. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke, baik. Terima kasih, Bapak Ibu. Ya, jadi kita mulai. Ini mungkin sekilas mengenai kredensial mikroguru SMK yang mungkin juga tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ari. Jadi program ini adalah memberikan kesempatan bagi guru kejuruan atau guru SMK untuk belajar atau meningkatkan keterampilan secara dalam waktu yang singkat dan terfokus serta mendapatkan pengakuan keterampilan dunia kerja dalam bentuk sertifikat yang membuktikan keterampilan atau kompetensi tertentu yang telah dicapai. Dalam hal ini di PT Panca Anugerah Sakti dan Vesto, Bapak Ibu nantinya akan mendapatkan sertifikat yang diakui secara uh, nasional maupun global. Nah, tujuan program dari kredensial mikroguru SMK ini adalah yang pertama, memberikan pengakuan atas keterampilan spesifik yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Lalu yang kedua, memastikan bahwa guru kejuruan memiliki kompetensi terkini sehingga pembelajaran di SMK sesuai dengan standar industri. Yang ketiga, memfasilitasi guru kejuruan dalam mengakses pelatihan dan sertifikasi secara berkala untuk terus meningkatkan keahlian. Keempat, meningkatkan kemampuan guru kejuruan dalam pengelolaan lingkungan belajar yang mendorong peserta didik untuk berpikir mandiri, kreatif, dan berpikir kritis. Yang kelima, meningkatkan kualifikasi dan kemampuan guru kejuruan. Jadi ini adalah tujuan program dari kegiatan kredensial mikroguru SMK ini, Pak Ibu. Nah, lalu ini adalah peraturan Direktorat Jenderal tentang petunjuk teknis program beasiswa kredensial mikroguru SMK. Jadi di Perirjen ini sasaran pesertanya adalah jelas, seluruh guru SMK sesuai dengan bidang keahliannya, dan pembiayaannya ini adalah melalui beasiswa LPDP. Karena ini memang program kolaborasi antara Direktorat SMK dan LPDP, Bapak Ibu. Nah, ini mengenai landasan peraturannya. Yang pertama adalah Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 36 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis program beasiswa kredensial mikroguru SMK berkolaborasi dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Lalu yang kedua adalah Surat Pengantar Direktur SMK Nomor 4263 garing D2 garing DV 0603 garing 2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang penetapan peserta kredensial mikroguru SMK. Lalu yang ketiga adalah keputusan Direktur Sekolah Menengah Kejuruan nomor 8877 garing D2 garing KU titik 07 titik 00 titik 2025 tentang penetapan lembaga penyelenggara program kredensial mikroguru Sekolah Menengah Kejuruan berkolaborasi dengan LPDP. Oke, baik. Jadi itu sekilas mengenai program kredensial mikroguru SMK 2025 ini ya Bapak Ibu. Kita masuk PT Panca Anugerah Sakti menyelenggarakan pelatihan dengan berkolaborasi dengan Vesto, yang mana kami sudah menjalin kerjasama cukup lama. Vesto sendiri memang tadi mungkin sudah disampaikan, memang lembaga global yang berasal dari Jerman yang berfokus pada solusi pelatihan pendidikan teknik industri khususnya dalam bidang otomasi, mekatronika, dan manufacture.
Nah, kolaborasi ini telah berlangsung lama dan difokuskan pada pengembangan kompetensi pendidikan vokasi, terutama bagi SMK, melalui pengembangan perangkat pembelajaran industri, pelatihan guru, serta implementasi kurikulum berbasis industri 4.0. Jadi harapannya pelatihan ini bisa mendapatkan kualitas yang baik. Nah, jadi Bapak Ibu, program pelatihan yang kami selenggarakan memang ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah rekayasa mekatronika untuk bidang keahliannya teknologi manufacture dan rekayasa. Modenya dengan daring, nanti metodenya LMS menggunakan LMS, Vesto LX dan online coaching gitu Pak. Jadi nanti ada dari instruktur Vesto. Lalu durasinya selama 70 JP. Jumlah pesertanya 38 peserta dan yang terverifikasi dan melakukan lapor diri adalah 37 peserta. Lalu yang kedua adalah energi terbarukan, pelatihan energi terbarukan, bidangnya sama, teknologi manufaktur dan rekayasa. Modenya ini daring juga, durasinya 70 JP dan jumlah pesertanya 34 peserta yang lapor diri dari 35 peserta. Lalu yang terakhir adalah pelatihan teknologi pneumatik dan hidrolik. Bidang keahliannya di teknologi manufaktur dan rekayasa, modenya juga daring, durasinya 50 JP dan jumlah pesertanya 24 peserta yang terverifikasi. Nah, lalu ini adalah eh, lini masa pelatihan Bapak Ibu ya. Jadi dari Bapak Ibu mulai melakukan pendaftaran dari tanggal 5 sampai 15 Oktober 2025. Lalu Direktorat SMK melakukan seleksi dan penetapan peserta di tanggal 16 sampai 19 Oktober. Lalu Bapak Ibu telah dinyatakan lolos di tanggal 20 sampai 27 Oktober tersebut. Dan untuk SK penetapan peserta ini memang saat ini kami masih menunggu dari Direktorat dan infonya di minggu ini ya Bapak Ibu. Insya Allah mudah-mudahan bisa diterima. Lalu kemarin kita berencana untuk mengadakan pra-pelatihan di tanggal 29 sampai 30 Oktober, tapi karena masih ada kendala teknis, jadi kami mungkin gabungkan di acara pembukaan hari ini. Ya, jadi di poin 6 ini kita sudah mulai melaksanakan kegiatan pelatihan hingga nanti tanggal 29 November 2025. Lalu nanti terakhir ada ujian akhir dan evaluasi. Nah, untuk struktur program pelatihannya sendiri ini terdiri dari 3 komponen ya Bapak Ibu. Secara umum itu tujuan dan keluaran program pelatihan, serta metode pelatihan dan uji kompetensi. Lalu dari eh, pokok materi itu dari masing-masing nanti rekayasa mekatronika, pneumatik hidrolik dan energi terbarukan. Lalu penunjangnya adalah tugas mandiri atau proyek sederhana dan terakhir adalah ujian akhir yang mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyelesaikannya dengan baik. Untuk metode pelatihannya sendiri itu pertama menggunakan pembelajaran mandiri terprogram di mana Bapak Ibu nanti akan mengikuti pembelajaran by progress di dalam sistem termasuk ada kuis juga di situ dalam waktu yang telah dijadwalkan. Ini nanti menggunakan LMS Vesto LX yang Bapak Ibu kemarin sudah registrasi ya Bapak Ibu. Lalu online coaching, jadi nanti ada pendampingan dari instruktur dari Vesto, ini tatap maya melalui Zoom. Lalu ada uh, tugas mandiri atau proyek. Jadi nanti dari Vesto Bapak Ibu akan diberikan tugas untuk membuat suatu proyek dan mempresentasikannya. Nanti ini berhubungan dengan kit proyek yang nanti akan kami kirimkan. Nanti untuk jadwal pengirimannya akan diinfokan ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan sebelum jadwal untuk tugas proyek sudah bisa diterima oleh Bapak Ibu. Lalu yang terakhir adalah ujian akhir. Ini ujian akhirnya juga menggunakan LMS Vesto LX dan tatap maya. Jadi selagi Bapak Ibu mengerjakan itu, dari tim panitia akan mengawasi Bapak Ibu juga dalam mengerjakan ujian akhirnya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sebentar. Ini adalah jadwal pelaksanaannya ya Bapak Ibu. Jadi dari masing-masing
pelatihan, jadwalnya eh, sama urutannya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama ini adalah pembukaan dan pelatihan pengenalan Festo LX, di mana itu yang diselenggarakan hari ini, itu platform Zoom dari jam 9 hingga nanti jam 11.30. Lalu ada tugas dan materi. Jadi Bapak Ibu nanti mengerjakan eh, dan mengikuti materi yang ada di Festo LX hingga tanggal 10 November 2025. Lalu masuk ke evaluasi dan diskusi pertama, itu melalui tatap maya juga via Zoom di tanggal 11 November 2025. Setelah itu Bapak Ibu menggunakan tugas dan materi 2 kembali lagi ke LMS Festo LX untuk mengikuti dan menyelesaikan materi yang ada di LMS tersebut hingga tanggal 18 November. Lalu di tanggal 19 November 2025 akan ada sesi tatap maya kembali, dan di tanggal 20 adalah ujian akhir. Jadi memang Bapak Ibu di sini akan lebih banyak belajar dan mengikuti materi yang ada di LMS. Lalu setelah itu selanjutnya adalah penjelasan eh, proyek akhir. Ini nanti Bapak Ibu akan diberikan instruksi mengenai tugas proyeknya seperti apa oleh instruktur dari Vesto di tanggal 21 November 2025. Nah, lalu tanggal 24 sampai 26 November 2025 Bapak Ibu akan mengerjakan proyek tersebut. Lalu di tanggal 27 Bapak Ibu menjelaskan hasil proyek atau mempresentasikannya. Lalu tanggal 28 kita akan adakan penutupan dan evaluasi serta pengumuman hasil Bapak Ibu apakah telah lulus atau tidaknya setelah mengikuti ujian akhir. Nah, di sini memang ada 7 kali pertemuan tatap maya. Mohon diperhatikan Bapak Ibu ya untuk jadwal-jadwalnya. Harapannya Bapak Ibu bisa mengikuti untuk sesi tatap maya. Ya mungkin kami juga menyadari bahwa sedang ada program TKA ya Bapak Ibu di sini banyak yang sebagai pengawas. Jadi diusahakan kami diharapkan bisa tetap mengikuti karena Bapak Ibu sebelumnya sudah mengisi surat kesanggupan dan juga Bapak Ibu telah lulus seleksi untuk program pelatihan ini. Lalu selanjutnya Bapak Ibu wajib menyelesaikan seluruh modul dan materi pada Visual X ya Bapak Ibu. Jadi tadi untuk di tugas dan materi 1, sebelum masuk ke tugas dan materi kedua, diharapkan Bapak Ibu sudah dapat menuntaskan tugas dan materi 1 di Visual X. Lalu sama untuk yang di tugas dan materi kedua juga Bapak Ibu diharapkan dari tanggal 12 sampai 18 Bapak Ibu sudah dapat menuntaskan yang ada di dalam materi tersebut. Nanti peserta Bapak Ibu wajib membuat dan mengumpulkan video atau presentasi hasil proyek. Lalu waktu pelaksanaan sesi tatap maya adalah pukul 9 sampai 12. Jadi untuk setiap sesi tatap maya Bapak Ibu itu jadwalnya jam 9 sampai jam 12. Nah, ini untuk fasilitas peserta. Jadi Bapak Ibu itu sudah termasuk di dalamnya adalah yang pertama yang pasti adalah honor untuk instruktur, honor panitia penyelenggara, fasilitas pembelajaran mandiri, LMS, fasilitas tatap maya, virtual meeting platform Zoom, lalu nanti biaya sertifikat, lalu administrasi, dokumentasi pelatihan, dan biaya pendukung lain untuk biaya komunikasi, paket data. Rencananya hari ini akan kami distribusikan ke Bapak Ibu. Mohon nanti dimonitor di grup uh, WA ya Bapak Ibu ya untuk pendistribusian paket data Bapak Ibu. Oke, mungkin itu sekilas gambaran mengenai pelatihan kredensial mikroguru PT Panca Anugerah Sakti dan Vesto. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya. Dipersilakan Bapak Ibu. Iya, silakan Bapak Arif ya.
Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Ini Pak, mohon maaf tadi agak agak telat masuk ya karena ada koordinasi di tempat kami. Oke. Dan ini ada pemahaman yang belum kami tangkap itu tentang kitnya. Kitnya itu nanti kisaran waktunya untuk dikirimkan ke kami itu kapan ya Pak? Mungkin itu aja Bapak yang ingin kami tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arif pertanyaannya. Mungkin saya langsung jawab saja ya Pak Arif. Jadi untuk kitnya Bapak Ibu, tahap ini kita sudah mempersiapkan untuk nanti pendistribusian di eh, ke peserta. Nah, jadi kalau kita kembali ke jadwal pelatihan ya Bapak Ibu. Untuk kitnya ini nanti kan Bapak Ibu akan mulai mengerjakan di tanggal 24 dan penjelasannya itu di tanggal 21 ini. Nah, harapannya karena Bapak Ibu kebetulan lokasinya ini kan berbeda-beda. Jadi kami semaksimal mungkin akan mengefektifkan pengiriman ke tempat sekolah-sekolah Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan sebelum tanggal 21 kitnya bisa Bapak Ibu terima. Mungkin itu Pak Arif penjelasan mengenai kit peserta ya. Iya Pak, terima kasih. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Arif. Ya, silakan Pak Hafidullah. Ya, terima kasih Pak. Kedengaran nggak Pak ya suara saya Pak? Iya, terdengar Pak. Oh iya, terima kasih Pak. Di jadwal ini kan ada tugas dan materi satu Pak ya, besok Pak ya. Yep. Ini untuk platform belajar mandiri ini seperti apa ya Pak? Tadi saya kurang mengerti Pak. Bisa tolongkan lagi nggak ya? Oke, baik Pak Hafid. Iya, jadi untuk platform belajar mandiri ini Vesto LX Pak. Yang kemarin kita di grup sudah bertahap melakukan registrasi peserta. Apakah Pak Hafid sudah melakukan registrasi ya Pak Hafid? Sudah yang akun itu ya? Betul, betul akun di Vesto Sudah. LX. Saya barusan sudah buat tapi barusan Oh sudah, baik Pak. Nanti, sudah masuk. nanti admin kita akan uh, mencoba masukkan Pak Hafid di grup pelatihan yang sesuai ya Pak di Ah, platform Vesto LX ya Pak. cuma ini bahasa Inggris semua Pak, gimana ini Pak? Oke, baik Pak Hafid. Iya, jadi kalau untuk terkait bahasa, Ah, sebetulnya secara teknis nanti akan mungkin dijelaskan dari tim Vesto ya Pak. Jadi ah, kalau Bapak menggunakan browser dari Microsoft Edge, itu ada fitur untuk translate Pak. Jadi memang fitur translate-nya itu berfungsi dan eh, dari pihak Vesto itu sudah confirm bahwa hasil translate-nya itu sudah benar Pak. hmm, sudah coba Seperti, nanti seperti itu Pak Hafid. di grup aja Pak. Ah, ah. Nanti juga Oke, mungkin maka ah, nanti juga mungkin kalau ini dari tim Vesto akan mensimulasi, mendemokan Pak untuk mentranslate cara translate dari web browsernya Pak. oke, ya. Makasih nih Pak sebelumnya Pak. Terima kasih Pak Hafid. Iya silakan Pak Muhammad Lukman Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuwun Pak Dita untuk informasinya, paparannya sudah jelas terkait dengan persiapan kita dalam kegiatan ini. Mohon izin kenalkan Bapak, nama saya Pak Lukman dari SMK Negeri 1 Sukoharjo. Kemarin sudah mencoba berselancar Pak di Visto LX, sudah melakukan registrasi, akun juga sudah buat. Terkait dengan penggunaan bahasa Pak. Mungkin ada yang versinya bahasa Indonesia, Pak. Kan di situ kan minimal kan ada bahasa Inggris, gitu. Yang kurang lebih sudah saya coba kemarin terkait penggunaan bahasa itu sendiri dari penggunaan LMS juga, dan untuk startnya juga masih belum apa, menunggu informasi dari Pak Adit terkait itu. Kemarin tak coba masih belum start. Nggih. Iya. Apakah
kunci atau pripun. Terus yang kedua terkait dengan apa pengiriman juga itu apakah boleh kemarin saya sempat mengirim alamat sekolah Bapak terkait itu apakah diperbolehkan kan kalau misalkan lewat alamat sekolah kan lebih cepat Monten. Kalau lewat rumah kan nanti kan tambah ribet. Jadi apakah boleh lewat alamat sekolah sehingga nanti mempermudah terkait dengan pengiriman itu Pak Ngoten. Angkatan dua informasi itu yang sementara Bapak ya terkait Visto ini. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Lukman Hadi ya. Ya, Pak. Untuk yang pertama, memang kemarin itu untuk proses registrasi di Veso LX untuk eh, memasukkan Bapak Ibu ke dalam platform tersebut untuk meregistrasi ya Bapak Ibu. Nah, nanti kami kan melakukan pembagian ke tiga pelatihan yang berbeda sesuai yang Bapak Ibu ikuti. Lalu setelah itu tim dari instruktur VESO sudah mengassign tugas-tugas sesuai dengan judul pelatihannya di situ Pak. Dan untuk waktunya juga sudah di set, jadi dimulai di tanggal eh, nanti akan diinfokan lebih lanjut gitu Pak. Jadi untuk saat ini mungkin Bapak Ibu belum bisa mulai start ya kemarin ya, karena memang sudah di set waktunya dapat dimulai atau di start itu di waktu yang sudah ditentukan Bapak Ibu. Itu juga sama Pak. Jadi nanti sebelum masuk ke apa namanya tugas dan materi yang kedua, itu Bapak Ibu juga harus menyelesaikan tugas dan materi yang satu yang dahulu Pak. Jadi harapannya di tanggal 4 sampai 10 November Bapak Ibu sudah dapat menyelesaikan tugas dan materi satu. Karena nanti di LMS tersebut kami dari admin dan dari instruktur itu bisa melihat progres masing-masing dari Bapak Ibu sudah sampai mana. Jadi gitu ya Bapak Ibu terkait LMS. Nah, terkait pengiriman kit peserta, memang kami sebetulnya lebih eh, condong ke arah pengiriman itu ke sekolah Bapak Ibu. Karena secara alamat mungkin lebih umum ya Bapak Ibu, jadi lebih mudah untuk dikirimkannya. Seperti itu mungkin Bapak. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Oke, matur nuwun kita untuk informasinya monggo. Matur nuwun. Mungkin nanti untuk prestasinya mungkin Pak, dalil paparannya mungkin bisa di-share untuk kita belajar. Ngoten. Oke, baik. Nggih, Siapa nanti akan di rekamannya. ya. Matur nuwun Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Andi Afandi, silakan Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah terdengar, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, silakan Pak. Ya, baik, Pak. Ya, izin bertanya, Pak, terkait dengan tadi untuk paket data, Pak. Mohon konfirmasi lagi, apakah bisa dikonver atau diubah ke rekening saja gitu, atau tetap hanya bisa di paket data aja yang dimasukkan kepada nomor HP yang sudah di input di pas pendaftaran. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Oke, baik Pak Andi Afandi. Ya, jadi memang ini sempat kemarin ditanyakan juga Pak ya di grup. Memang untuk banyak yang eh, peserta Bapak Ibu paket datanya ada yang pasca bayar, ada yang prabayar gitu ya Bapak Ibu. Jadi kami juga sudah melakukan diskusi Bapak Ibu terkait eh, pendistribusian untuk paket data tersebut. Apakah memang boleh kami mendistribusikan dalam bentuk tunai gitu ya Bapak Ibu ke rekening Bapak Ibu atau memang harus laporan pertanggungjawaban kami itu berupa pengisian pulsa. Ini mudah-mudahan hari ini sudah dapat dikonfirmasi dan jika sudah dikonfirmasi kami akan segera menginfokan Bapak Ibu di grup dan mendistribusikan untuk paket data tersebut Bapak Ibu. Mungkin itu Pak mengenai paket data. Mudah-mudahan bisa ke rekening saja Pak. Iya Pak, betul Pak. Sebetulnya secara pendistribusian ke rekening juga lebih mudah sih Pak. Cuman secara pelaporan yang kami harus cross check kembali sih Pak. Iya siap Pak. Terima kasih Pak. Pertanyaannya Pak. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya kembali?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Izin bertanya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Saya saya Pak Sutran dari SMK Negeri Kelakah, Lumajang, Jawa Timur, Pak. Baik, Mas Sutra. Ya, mau izin Pak, mungkin untuk yang proyek akhir itu mungkin kira-kira sudah ada bocorannya sedikit Pak tentang apa gitu. Jadi karena saya lihat waktunya di situ cuma dikasih waktu 2 hari ya untuk merancangnya, biar kita juga kira-kira tahu apa yang diinginkan dari pihak itu dalam pelatihan ini. Mungkin itu Pak pertanyaannya. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Sutra. Ya, jadi untuk proyek sederhananya ini nanti mungkin akan dijelaskan oleh dari pihak Vesto ya Pak ya. Dari secara teknisnya seperti apa. Mungkin Pak Safri nanti akan menjelaskan, Pak Safri dan tim. Mungkin seperti itu Pak Sutra untuk terkait teknis Vesto nanti akan dijelaskan setelah sesi ini Pak. Baik, terima kasih Pak. Iya, dengan senang hati Pak. Ya Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali? Oh, ini di chat mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu ya. Kalau yang overlap dengan jam mengajar, ada solusi lain Pak? Mungkin Bapak Ibu bisa menyesuaikan karena terkait program ini juga memang dari awal kan sudah kami diminta dari direktorat ke Bapak Ibu untuk minta surat tugas dan surat kesanggupan ya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu itu prioritas, silakan dijalankan. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Oke, Pak Eka ya. Pak Alex. Pak Alex Sutoyo, silakan Pak. Ya, selamat pagi Pak. Pagi, Pak Alex. Perkenalkan saya Alex Toyo dari SMK 2 Tembilahan Pak. Ingin bertanya, eh, nanti kan ada penilaiannya ya Pak ya, penilaian akhir untuk dapat sertifikat dinyatakan lulus atau tidak lulus ya Pak ya. Ya. Nah itu ujiannya nanti apa saja ya Pak ya, kalau boleh dikasih bocorannya ya Pak ya. Ujiannya apakah tertulis atau bagaimana? Terima kasih Pak, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Alex, terima kasih Pak. Jadi memang untuk ujian ya nanti akan dijelaskan juga oleh tim Vesto Pak ya. Jadi mungkin kalau ujian kayaknya nggak akan di-spill deh Pak, karena nanti tahu. Tapi secara garis besar materi-materinya yang mungkin Bapak akan dapatkan di tugas 1 dan tugas 2 sih Pak. Di materi 1 dan materi 2 tersebut. Tidak jauh dari situ Pak. Mungkin itu Pak Alex. Nanti untuk lebih detailnya akan dijelaskan dari tim Vesto Pak. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, dengan senang hati Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Jalimin Suryono. Terkait tatap maya sifatnya wajib, bagaimana dengan daerah saya yang sering terjadi pemadaman lampu? Iya Pak Jalimin Suryono, terkait pemadaman lampu, ini kan berkaitan dengan infrastruktur Pak ya. Jadi kami juga tidak bisa terlalu bagaimana, agak bingung juga Pak. Jadi kalau bisa sebisa mungkin Pak Bapak Ibu bisa mencari daerah yang memiliki sinyal yang baik Pak untuk internetnya. Jadi saya rasa masih bisa Pak. Dan yang terpenting sebetulnya Bapak Ibu di dapat mengerjakan mengikuti materi di Vesto LX Bapak Ibu ya. Jadi mungkin seperti itu Pak Jalimin. Ada lagi Bapak Ibu? Sebelum kita mungkin lanjut ke sesi eh, penjelasan dari pihak Vesto. Oh, ya Pak Jalimin Suryono silakan Pak. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menindaklanjuti pertanyaan saya tadi yang sudah jawab terkait dengan pemadaman lampu. Ada semacam rekaman yang bisa kita pelajari ketika kita tidak bisa mengikuti
secara tatap muka. Terima kasih, itu saja pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih Pak Julimin. Ya, jadi nanti setiap sesi tatap maya itu akan kita record dan akan kita share ke Bapak Ibu. Jadi seluruh dokumentasi juga akan kita share ke Bapak Ibu. Mungkin itu Pak Jalimin. Terima kasih Pak. Tanyanya Pak. Iya. Mungkin selanjutnya kita masuk ke sesi dari eh, Vesto ya. Mungkin Pak Safri, apakah sudah oke Pak Safri? Oke, ya silakan tim dari Vesto yang akan dipandu oleh Pak Safri. Ya, Waktu dan tempat dipersilakan Pak Safri. lagi mengenai dapat mengakses dan juga